Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, sulupis kontol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini seperti biasa hari Jumat, agenda kita adalah bertanya Kapus Datin. Ayo bertanya Kapus Datin ini, Gus Ivan belum keluar videonya. Tadi di tayangan tentang SDGs Desa sempat terbersit, ada yang menarik juga tadi tentang tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Berarti jangan-jangan kekerasan terhadap laki-laki diizinkan ini. ini SDGs sangat mendukung perempuan sehingga kekerasan terhadap laki-laki diizinkan. Berarti Gus Ivan, selamat pagi. Masih belum terkonek, sepertinya sedang persiapan. Ini yang menarik sepertinya adalah informasi yang kemarin yang IDM ini kayaknya boleh juga kita lanjutkan karena memang sebenarnya forum bertanya ini saya kadang-kadang melihatnya jadi agendanya bertanya urusan-urusan aplikasi, urusan-urusan admin saya belum masuk dan seterusnya yang mungkin sebenarnya bisa cukup di chatting saja dan ada hal-hal besar lain yang bisa dipertanyakan ke Kapus Datin. Itu yang kepikiran di saya, tapi nanti kita lihat dari Gus Ivan ini, semoga tidak ada gangguan sinyal karena sudah masuk tapi kok belum terlihat. Siap Gus. Pagi Gus. Pagi. Ini mana videonya ini? Mati Muncul, lampu. Saya ganti. Gus, materi yang kemarin belum di-share ya, hari ini ya Gus? Hari ini ya, karena tadi malam sampai tengah malam itunya Pak. Beliau ada rancangan. Ngeri ini. Ini apa?
Jadi tapi kami pasti share, Gus. Kapus Ya Datin. terlambat tapi mohon maaf. Oke. Ini apa? Sekarang udah. Oke, terima kasih Gus Ivan. Ini kemarin sepertinya belum tuntas, saya belum tahu apakah memang masih ada apa materi cukup panjang atau mungkin kita akan lanjut di hari Senin atau dilanjut sekarang juga. Tapi kayaknya sudah pada siap-siap mau tanya. Semoga pertanyaannya bukan WA saya belum dijawab atau admin saya pindah tempat dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus-menerus, sayang juga forum kita untuk bertanya ke Kapus Datin. Update mungkin silakan Gus, nanti dilanjut apakah akan kita langsung buka pertanyaan atau bagaimana. Silakan Gus Ivan. Iya Gus, nanti setelah update kita buka pertanyaan yang kemarin kita bisa lanjutkan minggu depan bisa. Karena itu kenapa penting, jadi ada beberapa alternatif untuk mendukung RKPDes, ya. Sehingga kemudian dicarilah satu data yang paling baru yang dimiliki desa dengan tetap menggunakan kaidah bahwa data milik desa dan kemudian perencanaan dan pelaksanaan itu berbasis data gitu. Makanya kemarin menggunakan alternatif IDM sebagai data ya, bukan IDM sebagai indeks gitu. Jadi di situ juga muncul banyak WA dari tenaga pendamping profesional maupun ada kepala desa dan perangkat gitu yang menambah ilham baru gitu ya tentang bagaimana mengelola data IDM ya. Nah kemudian jadi kalau itu lancar ya maka selain edisi desa untuk hal-hal yang mudah lewat IDM bisa juga menggunakan IDM gitu. Data IDM ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin kita ketahui Gus Halim sudah mulai mengeluarkan ide dan pandangan baru mengenai keterpaduan layanan ke masyarakat ya, yang semakin dirasakan sih sebetulnya kebutuhan terutama untuk layanan sosial dasar gitu ya. Kalau layanan ekonomi seharusnya melalui BUMDes gitu untuk wewenang Kementerian Desa, meskipun tetap mengedepankan ekonomi dari warga, jangan sampai BUMDes mematikan warga. Untuk layanan administratif ya itu jelas melalui pemerintah desa. Makanya penting untuk menurut beliau dan memang kita setuju itu penting untuk mulai sounding kepada pemerintah desa ya dan kepada ya tentu saja pendamping dulu supaya mulai memikirkan mengenai keterpaduan layanan. Nah, yang akan dikembangkan oleh Kementerian Desa adalah posyandu, bukan sekedar kesehatan, tapi pos pelayanan. Jadi pelayanan kepada warga melalui posyandu. Idenya sebetulnya serupa, pendataan menggunakan data mikro. Ya. Data mikro itu data dari level RT, kemudian naik ke desa. Kemudian pelayanan, bagaimana kalau pelayanannya sampai ke RT-RT, dan itu bisa dikerjakan oleh posyandu. Makanya pagi hari ini di dalam daily report dan kemudian di lingkungan tenaga pendamping profesional itu dikuatkan sounding tentang posyandu sebagai keterpaduan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Untuk langkah pertama itu arah dari Gus Halim adalah Smart Village, yaitu untuk mengembangkan desa-desa supaya menjadi lebih
bisa mengakses internet dan kemudian menggunakan data, dan di dalamnya ada pelatihan, kemudian ada istilahnya duta digital. Nah, untuk aplikasinya yang disampaikan kepada desa, maka komputer atau server yang disampaikan ke desa, di dalamnya sudah harus ada aplikasi mengenai pos pelayanan terpadu yang bukan orientasinya kepada kesehatan saja, tapi orientasinya adalah mendekatkan pelayanan kepada warga. Jadi makanya perlu dua hal itu yang desa dan tenaga pendamping profesional untuk siap-siap. Yang kemarin itu data IDM, dan kemudian ke depan ini Posyandu sebagai pelayanan kepada masyarakat. Karena sudah banyak contohnya yang bagus, ya. Dan sudah terbaca juga berapa dana desa yang digunakan untuk Posyandu, ya, termasuk tahun 2021. Ya. Untuk perkembangan ini, Gus, jadi untuk dana desanya, ya, SDGs desa, ya, SDGs desa sampai pagi tadi, ya. Jadi warga, kalau kita lihat di SDGs desa itu mulai jam tengah malam, ya, sampai pagi ini itu yang mengisi sekitar 10 ribuan lebih untuk data warga, ya. Jadi pagi hari ini 1.508.284 ya, yang mendata, yang khusus di dashboard, ya, dashboard SDGs 365.942. Kemudian data desanya 43.294. Untuk data keluarga RT-nya itu 465.202. Data keluarganya 29.150.835, dan data warganya 86.274.709, ya. Dan kemarin Gus Halim sudah menyampaikan tentang konsolidasi data, ya, dari desa. Jadi data ini harus segera diperoleh desa dan digunakan desa. Seperti kemarin untuk data IDM, supaya desa segera mendownload, ya. Tadi malam contohnya ada satu kementerian lain, ya, yang kebetulan Pak Menterinya mau mengunjungi desa, ya, di Sumatera gitu. Dan kemudian meminta data bagaimana kondisi desa tersebut, gitu, ya. Ya itu mudah sebetulnya, kalau mau lihat level desa, tinggal di download inputan, ya, desa tersebut, langsung dikirim, langsung dapat. Jadi kata mereka database-nya bagus, ya, karena itu level desa, ya. Jadi IDM. Kalau untuk yang SDGs tentu saja tidak bisa dibagikan. Jadi Gus Halim memberikan arahan kemarin sore itu bahwa untuk data by name by address yang SDGs desa itu langsung ke desa. Jadi tidak dari kita, gitu. Karena itu desa yang ya, karena kondisi sekarang desa terpaksa harus membuat surat permintaan data, padahal itu datanya sendiri, itu yang kami mohon maaf, itu langsung dibereskan oleh tim, ya, dengan waktu maksimal seminggu, ya. Tapi untuk yang lain beliau minta untuk di pending kemarin sore untuk permintaan dari pihak lain, gitu, ya. Jadi khusus harus dari desanya sendiri, gitu. Kiranya seperti itu, Gus, beberapa update dan rencana kegiatan ke depan dalam waktu dekat ini, ya. Waktu dekat berarti ya mulai
hari ini sampai minggu depan. Ya. Dan satu lagi, satu tekanan, karena ini juga tekanan atau fokus RKPDes ya, itu akan masuk ke kemiskinan ekstrim atau kemiskinan kronis ya, yang itu sumbernya berasal dari SDGs desa gitu. Jadi mulai hari Senin itu akan dibahas seperti itu, dan istilahnya untuk kabupaten yang sudah teridentifikasi ya, saat ini teridentifikasi Jawa, NTT, Papua Barat, dan Maluku Utara itu sudah pasti tenaga pendamping profesional akan disebar untuk wilayah desa-desa yang ada kemiskinan kronis ya. Kemiskinan kronis itu adalah kemiskinan yang harus hilang menurut SDGs ya. Kemiskinan kronis sendiri itu, kalau ada garis kemiskinan di desa 450 ribuan per orang per bulan, kemiskinan kronis itu 20%-nya. Ya, jadi 1/5-nya, jadi sekitar 90 atau 100 ribuan. Kalau pendapatan per orangnya di desa 100 ribuan per orang per bulan, atau kalau satu rumah, kalau 4 rumah berarti 400 ribu di rumah itu per bulan. Kalau di bawah itu bisa kita indikasikan masuk golongan kemiskinan kronis. Dan ini harus diselesaikan paling lambat 2030. Tapi melihat kondisi desa yang sudah terfokus, ditargetkan bisa selesai di 2024. Jadi selesai di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sekarang. Begitu Gus Koco, supaya kita sama-sama siap. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke agenda kita, kesempatan untuk bertanya. Silahkan resen, dan saya berharap teman-teman yang resen, pertanyaan-pertanyaan yang ini bukan berarti bahwa kita ingin mengelak atau gimana, tapi saya lebih berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan tidak seputar kepada kapan migrasi data, masalah aplikasi dan seterusnya, tapi lebih pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih fresh atau lebih hal-hal yang lebih luas. Ini karena menyangkut acara kita diikuti banyak pihak, jadi kalau pertanyaannya sama tiap minggu itu rasanya sayang juga. Silakan Pak Saibon Jalil. Selamat pagi TPP se-Indonesia dan kerabat desa. Selamat pagi Gus Ipan dan Gus Koco. Langsung saja saya ini ke Gus Ipan. Ini yang mau saya tanyakan tentang keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021 di halaman 136 itu di poin 18 dinyatakan bahwa TPP satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif terhadap laporan bulanan TPP dan dimasukkan ke dalam daily report pendamping desa. Penilaian tersebut bersifat tertutup dan hanya bisa diketahui oleh menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan. Nah, yang mau saya tanyakan ini kepada Gus Ipan, ini mohon pencerahannya tentang TPP satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif. Nah, maksudnya saya ini kan, langsung saya pendamping desa kecamatan. Nah, bagaimana ini bentuk evaluasi kualitatif terhadap laporan TPP PLD saya, Gus Ipan? Saya kira itu dulu, satu dulu. Terima kasih, Gus Ipan. Oke, terima kasih. Silakan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini menarik ini menurut saya. Silakan Gus Ivan. Saya sambil membuka capman-nya ini. Di halaman berapa, Gus tadi?
Di halaman 136 Gus Ipan. Oh, 136. Ya. Supaya kita sama-sama melihatnya gitu. Jadi idenya begini, Gus. Jadi di TPP satu jenjang di atasnya memberikan evaluasi kualitatif. Ya, itu perkembangan terakhir di hari-hari terakhir menjelang diluncurkannya Kepmen Desa 40 2021. Ya. Jadi di situ fungsinya adalah supaya evaluasi kinerja itu ada semula ya isinya hanya daily report ya. Kemudian dari berbagai pihak termasuk dari inspektorat harus ada yang menanggapi. Makanya kemudian ditulis satu jenjang di atasnya ya. Ada berbagai usulan saat itu, misalnya 2 jenjang, 3 jenjang sampai ke pusat gitu. Nah, tapi tidak, keputusan akhir dari Gus Halim satu jenjang di atasnya. Tujuannya supaya cepat ya. Termasuk di dalam Kepmen Desa 40 2021 ini itu menghilangkan SOP lama yang evaluasinya ada sampai dari pemerintah daerah ya. Alasannya alasan teknis bahwa kontraknya ke Kementerian Desa ya. PPK-nya ke Kementerian Desa, jadi bisa dikelola secara internal gitu. Alasan teknisnya seperti itu. Dan itu lebih memudahkan TPP yang ujung-ujungnya sebetulnya supaya lebih banyak waktu untuk bekerja gitu. Makanya tadinya sempat tanpa tambahan ini supaya tinggal lihat di daily report ya. Sama seperti kita ibaratnya seperti web IDM ya. Nggak usah nyari-nyari desa mana kita harus melaksanakan lomba supaya kelihatan desanya bagus, tapi langsung lihat web, langsung ketahuan ranking berapa gitu. Begitu. Nah, di sini kemudian tambahannya adalah kualitatif ya. Semula ada beberapa bahan untuk evaluasi kualitatif pendamping, yaitu kalau ada masukan melalui call center Kementerian Desa atau Sapa Desa. Nah, di situ nilai dari pendamping akan dicek ulang ya. Tapi keputusan akhir adalah ada evaluasi kualitatif dari pendamping di atasnya. Benar tadi yang disampaikan Gus Saiful Jalil bahwa kalau PLD ya, maka evaluasi kualitatifnya adalah PD ya, pendamping desa. Ini bagaimana isinya? Isinya itu seperti ini. Yang dievaluasi adalah total skor itu 100 ya. Jadi loyalitas terhadap pekerjaan itu di skor 0 sampai 20 ya. Kemudian inisiatif dan inovasi juga di skor 0 sampai 20. Kemudian perluasan jaringan kerjasama 0 sampai 20 ya. Nah, mengapa ada loyalitas terhadap pekerjaan? Ya, karena untuk ini sebetulnya menghargai tenaga pendamping profesional ya, yang prestasinya sampai ke Gus Halim. Oh, ternyata itu sangat loyal. Termasuk beliau yang terakhir itu mendengar dan kemudian ingin nanti bertemu pendamping yang bisa mendukung berbagai bedah rumah di desa-desa ya. Itu misalnya. Jadi loyalitas terhadap pekerjaan. Bisa dibilang pendamping yang kerja sampai malam, hari libur dan sebagainya pastilah harusnya disebut loyal. Kemudian inisiatif dan inovasi. Ini juga sudah sama-sama kita ketahui ya. Meskipun yang masuk ke inovasi pendamping @kemendesa.go.id masih sedikit ya, tapi Gus Halim sangat berharap inisiatif dan inovasi ini karena pengembangan pendampingan desa akan tergantung di sini. Kemudian perluasan jaringan kerjasama ini satu hal yang sering dikhawatirkan dengan
evaluasi yang sangat terfokus di dalam struktur pendampingan ini adalah bagaimana kalau pihak luar ingin menyampaikan penilaian, kepala desa, camat, ya, dinas PMD, bupati, gitu. Makanya dicek juga perluasan jaringan kerjasama, karena sudah banyak teruji di lapangan pendamping-pendamping yang bisa bekerja sama itu yang lebih sukses di lapangan. Jadi perluasan jaringan kerjasama. Kemudian akurasi daily report. Daily report itu maksudnya jangan sampai ada kepalsuan, ya, data atau informasi yang palsu, yang salah, gitu. Jadi akurasinya begitu, dan kemudian kapasitas atau kemampuan sebagai tenaga pendamping profesional. Ini 5 komponen, masing-masing maksimal 20, sehingga totalnya adalah 100. Gunanya apa? Ya, gunanya adalah untuk evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja itu diambil dari daily report. Kalau daily reportnya nilainya 100, ya, itu di sini ditulis skornya 70%. Ya. Jadi kalau daily reportnya sudah 140 jam kerja, ya, kemudian di situ tercatat 100, maka dia akan dikalikan skor 70%. Kemudian evaluasi kualitatif, kalau dia 100, itu bobotnya 30%. Sehingga total daily report dan total evaluasi kualitatif itu 100. Ya. Nah, kemudian ketika 100, itu nilainya adalah 86 sampai 100 itu nilainya A. Ya. Bagaimana angka 86 itu muncul? Standar deviasi itu nilainya 16%, ya, biasanya. Ya. Standar deviasi 16%, dan itu artinya kalau 16% tertinggi, itu ya harusnya bagus. Daripada 16% supaya mudah menjadi 80 atau 14% tertinggi. Ya. Jadi nilai A itu 86 sampai 100. Nilai B 71 sampai 85. Ada pertanyaan waktu itu dari Gus Halim, apakah ini akan dipakai untuk menjatuhkan untuk pendamping di bawahnya, dengan kekhawatiran kalau sampai terjadi konflik kemudian diberi nilai 0 semua begitu, ya. Maka kalau nilainya 0 semua, ya, itu kalau pendampingnya tetap aktif karena dia 70% daily report, maka dia pasti nilainya itu 70. Kalau dinolkan pun 70, ya. Jadi 70 itu C, 56 sampai 70 C. Kalau ada satu saja nilai dari nilai dari evaluasi kualitatif, maka pendamping evaluasi kinerjanya pasti minimal D. Ya. Jadi kalau ada nilai satu saja di evaluasi kualitatif, pasti nilainya B. Gitu. Jadi kalau istilah dari timnya Gus Halim waktu itu untuk memastikan semangat utama bahwa daily report pendamping desa itu adalah indikasi profesionalitas. Jangan sampai orang bekerja kemudian dievaluasi kualitatif kemudian jadi rendah, gitu. Makanya kalau sudah bekerja nilainya pasti 70, ya. Dan begitu 70 ada satu saja, ya, pokoknya lebih dari 0 nilai evaluasi kualitatif, maka dia akan B, ya. Nah, begitu B itu maka akan lolos untuk kontrak tahun depan, ya. Jadi begitu nilainya B itu langsung akan lolos untuk kontrak tahun depan, ya. Jadi kalau kita lihat untuk kontraknya, ya, maaf ini agak ruwet mencarinya ini, ya. Jadi untuk kontraknya itu di situ disebutkan di bulan Oktober, ya, itu akan ditunjukkan
apa yang sudah dilakukan oleh pendamping desa rata-rata di dalam 1 tahun terakhir ya. Dan itu di dalam apa namanya evaluasi kinerja itu disebutkan kalau B, A dan B maka langsung lolos kontrak tahun depan. Tentu saja ada syaratnya. Syaratnya itu adalah pembagian pendamping sesuai wilayah kerja. Jadi seperti sudah kita diskusikan sampai minggu lalu ya. Dan kemarin ditanyakan kembali oleh Gus Halim, sudah sampai mana membagi kerja tenaga pendamping profesional. Jadi pusat sudah dibagi provinsi mana ya. Provinsi sudah dibagi kabupaten mana. Nah, kabupaten dan kecamatan yang masih proses ya. Jadi nanti Gus Saibun nanti akan ada, itu akan di bawahnya itu PLD mana saja ya. PLD mana saja yang menjadi wilayah evaluasi kualitatif. Dan di situ kemudian ya cuman itu saja nanti yang dimasukkan. Itu akan dimulai di Agustus ini. Jadi di akhir Agustus atau 1 September itu evaluasi kualitatifnya dimulai. Dan kemudian tentu saja syaratnya sudah ada pembagian kerja itu ya. Nah, itu pembagian kerja yang masih dikembangkan BPSDM. Sementara apa namanya di DRP sebetulnya nanti bukan DRP tapi web ya, web yang untuk menambahkan evaluasi kualitatif. Sehingga di laporan bulanan pendamping itu di samping skor itu juga ada hasil evaluasi kinerja ya. Jadi hasil evaluasi kinerja bulanan ya. Yang itu sebetulnya diisi oleh di atasnya, sehingga mudah nanti bagaimana supaya itu pendamping sudah bisa tahu lah, saya akan dikontrak tahun depan atau tidak, saya pasti dikontrak atau tidak. Dan kalau ada kesalahan di dalam evaluasi kualitatif, ya, jadi kalau evaluasi kualitatifnya itu pendamping jenjang di atasnya itu melakukan kesalahan begitu, misalnya mengevaluasi seenaknya begitu, maka bisa yang di bawahnya bisa mengajukan supaya itu diuji ulang. Dan begitu diuji ulang, itu masuk di dalam wilayah kode etik. Jadi karena wilayah kode etik, maka itu langsung masuk bahwa apakah di atasnya yang asal-asalan, artinya memberikan penilaian asal-asalan gitu, atau yang di bawahnya yang memang tidak bekerja dengan bagus gitu ya. Dan jangan lupa ini itu wajib ya. Jadi wajib bagi satu jenjang di atasnya gitu ya. Jadi kalau saya tambahkan ini yang terakhir, Gus Saibun, Gus Koco, ini di nomor 21 ini evaluasi kualitatif itu wajib bagi satu jenjang di atasnya. Jadi kira-kira begini, kalau Gus Saibun itu karena satu dan lain hal itu entah lalai, entah lupa begitu, tidak mengisi evaluasi kualitatif sampai tanggal 1 ya, maka otomatis nilai PLD yang disupervisi itu nilainya adalah nilai evaluasi kualitasnya itu 100 ya. Jadi kalau dia DRP-nya penuh maka nilainya akan 100. Tapi yang penilainya Gus Saibunnya itu akan dikurangi nilainya ya. Jadi karena tidak memberikan penilaian evaluasi ke bawahnya, maka yang bagian di atasnya itu karena itu kewajiban, maka justru akan dikurangi ya. Nah, itu harapan dari Gus Halim adalah supaya selalu ada sebetulnya komunikasi dari jenjang di atasnya ke jenjang di bawahnya. Sebetulnya ini intinya begitu. Ya. Jadi tetap tujuan utamanya itu supaya bisa lebih cepat mengevaluasi, kemudian di situ juga pendamping
lebih mudah ya, segera tahu bahwa dia akan akan dikontrak lagi atau tidak. Termasuk kalau evaluasi kinerjanya itu B dan A ya, itu ada peluang untuk promosi ya, peluang untuk promosi karena memang syaratnya itu disebut sebagai evaluasi kinerja itu. Kemudian juga kalau untuk rekrutmen ya, itu arah ke depan itu rekrutmen itu adalah PLD ya, meskipun untuk saat ini bisa sampai TA pusat ya, tapi di 2022 itu direncanakan, sudah berkali-kali Gus Halim menyampaikan, yang ada itu promosi ya. Jadi kalau ada kekosongan promosi, sehingga rekrutmen itu diarahkan supaya merekrut PLD, pendamping lokal desa ya. Jadi yang atasnya itu naik terus ke atas gitu, sehingga rekrutmen itu yang baru itu adalah dimulai dari PLD ya. Kiranya begitu Gus Saibun, Gus Koco ya. Oke, Siap-siap terima untuk kasih. menilai PLD Gus Saibun. Ya, terima kasih Gus Ivan. 2 SKS ini. Oke. Maaf terlalu lama. Oke, terima kasih. Selanjutnya Hairus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja Gus Ivan, Gus Koco. Yang saya tanyakan masih seputar Kepmendes nomor 40 tahun 2021, yaitu di bab 3 nomor 4 organisasi TPP di tingkat kecamatan. Di sini tertera ada TPP di tingkat kecamatan dipimpin oleh 1 orang koordinator dari salah satu PD. Yang saya tanyakan, bagaimana cara pemilihan koordinator kecamatan PD tersebut? Apakah voting PLD dan PD, ataukah itu langsung penunjukan dari TA, apa gimana? Itu yang nomor 1. Yang kedua, dulu sempat, kalau nggak salah, sempat dilontarkan bahwasanya di DRP itu kan ada foto. Nah, di situ menurut kabar-kabar kan akan untuk pendamping itu akan dikasih semacam PIN nama beserta foto. Betulkah itu? Yang kedua. Yang ketiga, terakhir, saya tertarik dengan promosi dan demosi yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi di Kepmendes nomor 40 tahun 2021. Untuk promosi itu bagaimana caranya? Apakah nantinya di DRP itu akan ada menu khusus untuk promosi, atau bagaimana, atau penunjuk, atau nanti nilainya itu nilai pendamping yang sesuai bisa mengajukan promosi dengan cara di DRP, atau melalui apa nanti promosi tersebut? Terima kasih Gus Ivan, mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Hairus. Jadi di dalam Kepmen 40 ya, itu memang disadari pada waktu penyusunan Kepmen itu bahwa ternyata di level PLD dan PD itu ya, dan disadari ada desa-desa yang tidak didampingi, itu ada kerjasama yang hampir tidak ada bedanya antara PLD dan PD ya. Untuk kondisi-kondisi desa yang memang PLD-nya sedikit ya, PD-nya banyak, atau dua-duanya sedikit sehingga saling berbagi tugas. Misalnya contohnya yang sudah sampai ke beliau itu di Maluku Tenggara gitu, di mana ada desa yang tidak masuk wilayah tugas, kemudian PD-nya jadi ikut masuk ke dalamnya gitu. Maka di awal itu, sejak awal di draft pertama itu sudah ada pembauran di level kecamatan. Ya, di situ ada koordinator. Ini sebetulnya seluruh koordinator ya di dalam Kepmen itu ditentukan oleh DPSDM. Ya, jadi ditentukan oleh Pak Yusra dan kemudian pakai keputusan eselon 1 Bu Kaban. Ya, jadi koordinator dari pusat, provinsi,
kabupaten sampai kecamatan ditentukan oleh pusat. Nah, mengapa demikian? Dalam berbagai waktu itu ya berbagai diskusi berbagai pihak itu ada kalau koordinator ditentukan bersama ya di antara pendamping itu ada kasus ya, tidak semuanya tentu saja, ada kasus ini digoyang terus oleh sesama temannya karena merasa setara gitu, sempat muncul rancangan supaya apakah ini harus dinaikkan honornya meskipun sedikit khusus untuk koordinator gitu, tapi Gus Halim tidak sepakat gitu, karena kalau sampai ada kenaikan honor maka itu harus PLD. Kalau PLD sudah beres maka kemudian honor PD gitu. Jadi makanya yang ditempuh adalah SK-nya yang harus dari pusat gitu. Itu sebagai senjatanya atau sebagai perisainya koordinator itu. Nanti jadi koordinator Gus Hairus ini sepenuhnya ditunjuk oleh BPSDM, meskipun mekanismenya tergantung BPSDM. Kalau kita lihat sekarang mekanismenya ada usulan dari masing-masing level itu dan naik ke atas, dan kemudian nanti BPSDM menentukan gitu. Kemudian PIN nama, nah ini menarik ini kemarin ya bertiga itu kepala biro perencanaan langsung dipanggil karena Gus Halim ingin ya istilahnya kita mulai dengan batch gitu ya, batch pendamping desa ya, yang di situ rancangannya itu tentu saja diminta rancangan yang bagus, bisa tahun ini tapi selambat-lambatnya tahun depan ya. Jadi pendamping yang ini kita semua hampir pasti bisa dikontrak tahun depan kan. Nggak ada kalau nggak ada hal yang sangat urgent ya mestinya tetap dikontrak tahun depan. Nah, tahun depan selambatnya itu sudah ada batch untuk pendamping ya. Yang isinya adalah foto dari pendamping, kemudian di situ ada nama, kemudian nomor induk pendamping ya. Dan kemudian QR code ya. QR code-nya itu kalau orang ingin mencek ya, begitu diklik QR code akan langsung terhubung ke web Kementerian Desa ya. Yang di situ ada hal yang sama, foto pendamping yang sama, nama yang sama, kemudian nomor induk pendampingan yang sama. Jadi di lapangan nanti kita akan seragam ya. Jadi badge itu, kemudian kalau ke desa dengan menggunakan HP bisa mencek, siapapun bisa mencek bahwa ini memang legal pendamping dari Kementerian Desa. Karena kalau di QR code-nya itu disorot dengan kamera langsung merujuk kepada web Kementerian Desa ya. Sudah dihitung seperti biasa kalau di bagian kami untuk bagian teknis, bagian biro perencanaan, bagian penganggaran gitu sudah dihitung semuanya ya, sehingga nanti tinggal dilaksanakan akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini berarti 1-2 bulan lagi ya, atau tahun depan ya, seperti itu ya. Jadi di QR code langsung kelihatan ya. Selambat-lambatnya di kontrak 2022 ini Gus Hairus gitu. Kemudian untuk promosi ya, untuk promosi itu seperti kalau kita lihat ya di dalam Kepmen 40 2021 di situ sebetulnya sudah disebutkan ciri-ciri dari atau syarat-syarat dari promosi ya. Semua bisa promosi dan semua punya kesempatan untuk didemosi gitu. Jadi agak berbeda dengan SOP yang lama. Ini semuanya ada peluang didemosi atau dipromosikan. Tapi basisnya ya, seperti ini. Jadi promosi itu di wilayahnya ya, di wilayahnya. Karena memang orientasinya adalah kalau dulu di kalangan aktivis ada istilah organik gitu ya, pendamping organik ya,
ini mengikuti konsep dari Antonio Gramsci, organik, bahwa pendamping paling bagus di wilayahnya. Makanya kalau promosi, kalau dari PLD ke PD, itu yang pertama tempat tinggalnya di kecamatan yang sama atau kecamatan yang berbatasan. Ya. Kalau dari PD ke TA, itu di kabupaten yang sama. Jadi dia tinggal berdiam di kabupaten tempat bertugas. Untuk provinsi, berdiam di provinsi tempat bertugas. Kalau promosi ke pusat, baru boleh di antara provinsi. Gitu. Yang pertama melihat itu, kemudian ada yang kosong, ya, ada yang kosong posisi baru, ya. Jadi kemudian bekerja minimal 2 tahun dengan evaluasi kinerja minimal B di atas, ya. Makanya tentu saja dalam kondisi tertentu bisa Gus Halim bisa memberikan dispensasi, misalnya dari 2 tahun jadi setahun, tapi itu untuk kondisi-kondisi khusus di wilayah khusus, Pak Tip, gitu. Kemudian tidak pernah mendapatkan surat peringatan karena pelanggaran kode etik, ya. Jadi perlu diingat, surat peringatan ini bukan dari mana-mana, tapi dari pengontraknya, yaitu PPK atau BPSDM. Jadi tidak ada lagi surat peringatan berjenjang begitu, tapi langsung dari BPSDM. Jadi basisnya evaluasi kinerja minimal B, ya. Dan kemudian basisnya tidak melanggar kode etik, ya, begitu. Jadi banyak pertanyaan, kalau kami SMA sementara teman kami sarjana, ya, apakah yang SMA otomatis akan kalah, gitu? Ya tidak, ya. Karena di era baru ini profesionalitas itu terutama dilihat dari hasil kerjanya, gitu. Makanya di dalam apa namanya itu rumusan ini, ya, masih ingat waktu itu Gus Halim menyampaikan harus dilihat dari hasil kerjanya, ya. Jangan dilihat, kalau istilah di dalam sosiologi itu harus dilihat terutama dari achieve statusnya, karena bekerja gitu, bukan dari ascribe status, karena apa namanya, terutama sudah punya ijazah kemudian dienakkan, enggak terutama itu, tapi terutama dari daily report yang di situ plus evaluasi kualitatif tadi, ada evaluasi kinerja dan tidak melanggar kode etik, ya, seperti itu, ya. Dan ini jelas tadi promosinya itu promosi bisa dari PLD ke PD misalnya, bisa juga dari PD ke koordinator, ya. Dari misalnya TA kabupaten menjadi koordinator TA kabupaten, ya. Ada identifikasi posisi kosong, ya, ini ada tahapannya begitu. Kemudian nanti ada tim dari BPSDM, ya. Kemudian kalau ada yang banyak berpeluang itu akan dicek sampai 3 kali dari posisi. Jadi kalau ada 1 posisi kosong, yang melamar akan diseleksi awal sampai maksimal 3, karena 1 yang kosong kali 300% berarti 3. Ada tes wawancara dan dinamika kelompok. Kenapa tes wawancara, ya? Karena ini untuk melihat kepribadian pendampingnya. Kenapa tes dinamika kelompok? Tadi dari awal kita lihat kemampuan untuk bekerja sama di dalam kelompok. Sebetulnya cuman itu, ya. Kemudian dari situ nanti di ranking hasilnya, kemudian dari BPSDM akan mengumumkan nilainya gitu, yang lulus dan kemudian nilainya dan mengisi posisi kosong, ya. Di samping itu selalu ada posisi cadangan, ya. Jadi kalau tiba-tiba kosong, kemudian di sini sudah terisi, tapi kemudian ada promosi lagi atau ada hal yang lain sehingga posisi itu kosong, maka yang di bawahnya itu otomatis akan mengisi. Jadi cadangan itu berlaku 1 tahun, ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau tadi PD sudah terisi, kemudian dalam 1 tahun ada PD-nya kosong lagi karena PD-nya naik ke atas, maka yang cadangan di bawahnya, yang nomor 2-nya semula ranking 2, maka dia akan langsung naik ke atas. Jadi nggak usah bertele-tele setiap kali promosi ada proses gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun itu hasil
seleksi cadangannya itu langsung dipakai untuk naik ke atas. Jadi intinya supaya praktis gitu. Kiranya begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini ya. Cukup ya penjelasannya, saya pikir. Selanjutnya Bu Krishna. Silakan open mic, Bu Krishna. Ya, sudah. Oh, ditutup lagi. Silakan di open mic-nya, di unmute. Ya. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja pada pertanyaan saya. Yang pertama, terkait dengan perubahan kontrak yang kita tanda tangani Gus. Pada pasal 3 huruf M menyebutkan bahwa kita diharuskan mengunduh laporan bulanan dari DLP dan mengirimkan kepada pendamping profesional setingkat di atasnya dengan melampirkan LWK dan laporan kunjungan lapangan. Akan tetapi pada pasal 5 untuk syarat pembayaran gaji hanya mencantumkan laporan bulanan doang. Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan LWK. Di LWK itu apakah kita mengisinya sesuai dengan hari kerja atau sesuai dengan kegiatan kita yang ada di lapangan? Karena terkadang hari libur ataupun hari Minggu pun kita tetap bekerja jika ada desa yang membutuhkan pendampingan dari kita pendamping. Begitu juga dengan laporan kunjungan lapangan pendamping, Gus. Makasih. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaannya lugas, tuntas, menarik ini. Gus Ivan, silakan. Ya, terima kasih Bu Risna. Jadi ini hal yang akan naik ini ke Gus Halim. Jadi jawabannya tidak bisa strict di sini ya, karena beliau mendapatkan WA dari beberapa pendamping begitu, sehingga sepertinya akan dibicarakan lebih lanjut gitu. Tapi memang kaidahnya yang harus kita pegang semua oleh Gus Halim itu adalah jangan sampai pendamping itu tidak mendapatkan honor atau dipersulit honornya gitu. Jadi tadi disebutkan untuk honor itu hanya laporan bulanan ya, tidak yang lain-lain. Sebetulnya di kontrak sebelumnya honornya itu disebutkan lamsam. Jadi waktu bulan-bulan Januari itu ada presentasi tentang rencana kontrak waktu itu disepakati honornya lamsam. Makanya nanti kami juga akan mencek itu supaya tidak salah untuk hal ini. Kenapa waktu itu disepakati lamsam ya? Karena itu memudahkan pendamping untuk mendapatkan honor gitu. Jadi ini haknya pendamping sudah bekerja, jangan sampai karena laporan pekerjaannya pas saat itu belum lengkap, padahal pendampingan itu kan di lapangan, yang kadangkala bisa saja terjadi seperti itu ya. Makanya kami diprotes tapi juga dihargai di sisi lain. Daily report itu dibuka sampai sebulan terakhir ya. Karena ini untuk wilayah-wilayah rekan kita yang memang sulit mendapatkan internet, sehingga dia mungkin ada yang baru sebulan cuman bisa mendapatkan akses beberapa kali saja gitu. Makanya dibuka seperti itu. Di pihak lain itu kadang digunakan pihak lain untuk SKS, sistem rebus semalam, mengisinya gitu. Jadi untuk kontrak memang perubahannya nanti oleh Gus Halim menyampaikan yaitu di BPSDM. Jadi kalau BPSDM menambahkan hal seperti itu, tapi intinya kalau sampai menyulitkan itu yang akan sampai ke beliau. Kalau tidak ada komplain menyulitkan, tentu saja tidak akan sampai ke beliau. Ya, tadi untuk gaji laporan bulanan kalau dari daily report ya, itu bahkan semula itu
Gus Halim sudah menyampaikan kenapa lamsam, ya. Khawatirnya karena satu dan lain hal tidak bisa mengisi laporan bulanan sampai 140 jam per bulan, itu kemudian honornya berkurang sesuai persentasenya. Itu di akhir-akhir diskusi beliau menyampaikan jangan seperti itu. Jadi intinya laporan itu harus laporan yang bahwa pendamping sudah bekerja, ya. Dan nanti kalau administrasi itu bisa sambil berjalan. Yang penting akuntabilitasnya terjaga. Jadi kalau orang mengatakan ini baru menulis sekarang karena memang kondisinya tidak memungkinkan di lapangan untuk langsung melaporkan gitu. Jadi untuk yang pertama yang kontrak pasal 3 huruf M, ya. Nanti kami sambil cek dokumennya, ya. Kebetulan saya belum pernah melihat langsung ini. Nanti saya tanya Pak Yusraf gitu. Kemudian LWK dan kunjungan lapangan. Jadi tadi kami sampaikan kaidah dari Capman itu adalah kaidah 4.0, ya. Jadi ke atasnya itu melihatnya hanya evaluasi kualitatif tadi, ya. Makanya tidak ada misalnya tidak dirancang untuk ada tanda tangan bertingkat dan sebagainya, karena sampai informasi kepada beliau untuk wilayah-wilayah terpencil itu kalau harus minta tanda tangan menjadi menjadi menyulitkan, dan kemudian ujungnya warga desa yang rugi karena pendampingnya tidak ada di desa. Nah, begitu. Dalam rangka untuk membereskan tanda tangan. Makanya dengan aplikasi itu supaya ke atasnya hanya evaluasi kinerja, itu pun satu tingkat di atasnya, ya, yang betul-betul mengetahui kinerjanya, ya, sehingga tidak terlalu kemungkinan kesalahannya sedikit gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian LWK memang konsepnya antara ketika dibandingkan antara waktu itu draft Capman dengan SOP sebelumnya, yang sebetulnya di bagian depan dari Capman itu sudah disebutkan istilahnya sudah tidak berlaku lagi, ya. Sudah tidak berlaku lagi. Jadi karena itu hal-hal yang menyulitkan di sebelumnya itu kemudian diubah sesuai dengan Capman ini. Jadi di bagian keputusan ini pada saat keputusan berlaku, maka keputusan yang 29/2020 tentang tata kerja, honorarium, bantuan biaya operasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi keseluruhan, kalau istilah istilah Gus Nasrun, ya, staf ahli menteri, staf khusus menteri, ini yang dicabut itu bukan hanya aspek honorarium dan bantuan biaya operasional, tapi keseluruhan dari Capman 29/2020, sehingga muncullah Capman 40/2021 itu adalah hal yang benar-benar baru, ya. Makanya di Capman 2020 itu ada LWK dan kemudian basisnya itu adalah hari kerja, ya. Itu karena ini dihapus, istilah Gus Nasrun waktu itu diskusi dengan Gus Halim. Ini yang dihapus hanya lampirannya yang honor atau semuanya? Ya semuanya, karena konsep waktu kerjanya antara lain juga berubah, ya. Jadi bukan hari kerja, ya, tapi waktu kerja, dan itu akan memberikan keuntungan bahwa pendamping itu siap setiap waktu. Makanya tadi yang terima kasih ini Bu Risna mengingatkan kembali sesuai hari kerja atau kondisi kerja. Kalau menurut Capman, ya, maka itu akan sesuai kondisi lapangan, ya. Karena Capman 40 itu yang menghapus Capman 2020 itu basisnya adalah kerja pendamping apapun dicatat. Ini kalau di kaidah dalam akuntabilitas itu write what you do, ya. Jadi catatlah apa saja yang kita kerjakan gitu. Jadi seperti itu
Bu Risna, Gus Koco. Baik, makasih Gus. Ya, Oke, nanti kami terima kasih, Bu Risna. tindak lanjuti ya dengan mencek draft kontrak. Biasanya kalau dulu sih didiskusikan bersama Gus Halim, mungkin beliau sudah pernah diskusi, tapi saya baru ketemu beliau kembali minggu ini, jadi hari Senin, jadi belum. Mungkin ada beberapa hal yang kami ketinggalan info. Begitu Bu Risna, Gus Koco. Oke. Gus Ivan, ini nggak terasa udah di pukul 7. Ini apakah akan berlanjut sampai di pukul 8 atau cukup sampai pukul 7? Karena ini perlu clear dari Gus Ivan. Iya. Masih ada Mohon 5 maaf ya, ini. Gus. Jadi kita lanjutkan lewat WA mungkin Gus Koco ya. Oke, Karena siap. saya janjian ketemu beliau jam 9 di kantor ini. Butuh waktu 1,5 jam dari rumah, mohon maaf ini. Oke, terima kasih. Beberapa hal yang penting nanti biasanya kami sempat diskusi lah biasanya. Kemarin itu diskusi yang menarik, beliau sudah melihat rancangan kenaikan honor PLD gitu ya. Untuk yang kemarin itu yang hari ini pasti dilanjutkan karena beliau kemarin hampir sepenuhnya diskusi mengenai kondisi pendamping. Ya. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima Mohon kasih. maaf ini. Ya. Terima kasih kerabat desa pendamping profesional. Mohon maaf, masih ada beberapa yang resen tapi belum bisa kita berikan kesempatan. Mungkin poin-poin pertanyaan yang menarik bisa dikirim melalui grup WA dari Sarapan SDGs, di-mention ke Gus Ivan atau di-mention juga ke saya, jadi supaya mendapat perhatian dari yang disebut, itu biasakan untuk mention ketika menulis di WA, jadi yang bersangkutan akan mendapat notifikasi, karena kalau cuma ditulis nama kita tanpa di-mention itu kadang-kadang terlewatkan, apalagi beberapa grup klub SDGs ini cukup aktif, jadi kadang-kadang terlewatkan. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Atau kalau masih kurang pede juga ini terjawab atau tidak, bisa dijapri ke saya, mungkin saya bisa bantu kolek pertanyaan untuk kemudian bisa kita angkat di topik-topik yang di Sarapan SDGs maupun program yang lain. Sampai di sini, sahabat kerabat desa Indonesia, teman-teman pendamping profesional, kita akan hadir pekan depan, Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7 pagi, seperti biasa, waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk materi yang kemarin disampaikan Gus Ivan, insya Allah hari ini bisa didistribusikan untuk kita share ke grup klub Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holobes kentul baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.